Ya. Ya, siapa? Menurut Bapak, ini kan ada di Dinas Pendidikan nih terdaftar. Kira-kira yang mendaftarkan siapa? Yang mana itu? Ini kan terdaftarnya itu di 2024 2025. Nah, sepertinya di awal kita menerima data 2022-2023 itu salah satu itu anak kita masukkan juga. Karena logikanya dia kan, kalau dia sudah masuk data, lalu tidak kita keluarkan, seharusnya dia ada di kelas 3 kan posisinya. Nah ya, berarti pada waktu kita penarikan itu mungkin ini anak belum masih gagal atau apa saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas pada waktu dulu September itu sudah kita keluarkan semua. Logikanya kalau anak ini masuk ke kita itu sudah keluar, kan begitu logikanya ya? Harusnya. Iya sudah keluar layaknya teman-teman dia yang bisa ujian sudah keluar semuanya. Sehingga kita berasumsi begitu. Jadi ini didaftarkan 2024. Yang didaftarkannya gimana nih? Kan bisa kan tadi oke lah, misalkan ada alfaan dari Bapak nih nggak di apa namanya nggak terdaftarkan kan ya di 2022 yang saya tangkapkan seperti itu. Tapi kok kenapa Pak di tahun 2024 2025 muncul? Betul, tiba-tiba data itu muncul ya. Padahal kita sudah nggak menerima data. Semestinya kan nggak ada. Iya, betul. Dia sudah nggak kasih data lagi Pak. Berarti yang salah di sticknya ini. Nah itu yang kita nggak ngerti ya. Tapi seperti saya bilang tadi ya. Jadi kita apa berjamaah. Jadi waktu saya kirim data ke beliau juga nggak pernah komplit bahwa ada anak yang bermasalah. Dari pihak beliau juga nggak pernah. Jadi kita hanya ngirim data 7 aman ya. Kita waktu itu sudah tenang aja ya. Sampai kemudian pas jurusan kan saya juga yang minta Ustaz minta ini aja ya apa keterangan lulus untuk anak-anak berusaha. Nah pas waktu itu lah beliau baru ngasih tahu ada satu anak ini apa? Iya. Tapi waktu itu asumsinya masih yang nelpon itu. Karena setelah kemarin kayak proyek Pak Dinas Pendidikan Bandung Barat ini, yang hanya bisa membuka terkait masalah akun dari dinas ini kan hanya yang punya kewenangan itu kan Dinas Pendidikan sama akun dari operator ilmu. Kan nggak mungkin kalau nggak ada yang mendaftarkan. Kan saya di situ kan. Iya, betul Pak. Itu. Saya sebenarnya Pak ya, juga bingung ya. Saya nggak pernah nerima data dia, nggak pernah. Dan operator juga merasa saya nggak pernah nulis juga yang namanya. Toh kita nggak pernah nerima data kan sudah nggak ada kerjasama. Saya curiganya pada 2023 itu pernah ditarik katanya. Lalu kemudian misalnya gagal ya, dia seperti menggantung gitu ya. Karena posisi dia operator pekerja siapa, karyawan siapa? Dari nah dia kan sehingga waktu kita mengeluarkan nama dia belum ada. Logikanya kalau sudah ada nama dia bisa ini dihubungi operatornya Pak, pernah narik nama Aji nggak? Kan anak buah Bapak itu nggak susah. Iya, kita waktu itu sudah ngobrol sama operator juga Pak. Maksudnya biar terang beneran, biar tidak ada fitnah. Ini kan tabayun gitu ya. Ini biar bisa nggak Bapak telepon operator Bapak pernah narik nama Aji nggak? Biar orang tuanya bisa dengar. Siap. Itu karena sudah nggak kerjasama, tidak pernah menerima data, jadi saya berasumsi anak itu tidak disayang. Nah, terus ini tinggal gimana nih solusinya buat mereka, buat Aji sama ini orang tuanya, solusinya apa? Itu Pak Ustaz Ma'ruf, sekolahnya di Bapak. Siap. Ya. Pak Bupati, Ibu, itu ya saya izin kalau untuk yang sekarang ya bagi data anak Bapak Ibu itu statusnya masih ada dari ini statusnya. Nah kita udah komunikasi juga dengan pihak Dinas Pendidikan. Sebetulnya nanti pada saat Ananda kelas katakan kelas 8 riwayatnya kita urus lagi Pak Bupati. Tapi kalau untuk ke ijazah itu dia bakal nerimanya tahun 2000, tahun sekarang, ajaran sekarang 2025 2026 berarti tahun depan. Karena sudah tidak mungkin untuk data anak itu kita validasi lagi gitu. Karena itu udah masuk ke ijazah, ke DMT itu udah nggak bisa. Nah, paling juga gitu kan untuk efisiensi waktu kita tahun depan itu ijazah SMP-nya keluar. Nah, dia pesantren di mana gitu Pak. Nah, bisa saja dia ikut pendidikan kesetaraan jenjang SMA. Termasuk mungkin yang Pak Ustadz Ma'ruf sampaikan ya. Jadi ijazah bersamaan. Karena kan di pondok yang di soalnya dia mau. Dia udah sekolah 3 tahun SMP gak dapet
ijazah tiba-tiba bersamaan SMA. Ya kita kan cari solusi Pak Bupati. Ya. Karena kalau misalkan dilihat dari Ini bukan solusi, Pak. betul. Nah, saya sudah mengikuti jenjang pendidikan 3 tahun. Iya. Ini nggak ada data selama 2 tahun. Bapak kemana aja? Kok masa sampai lupa begitu, Pak? Ya, Gitu aja sih, Pak. siap. Izin Pak, tadi sudah saya sampaikan juga karena ini ada kesalahan kita lah ya, kesalahan kita. Saya tidak mengkonsep lagi pihak Darul Ilmi, dan Darul Ilmi pun tidak tidak ada komunikasi, merasanya ya sudah aman-aman saja. Ya harusnya jadi begitu, Pak. Harusnya komunikasi. Iya, siap izin Pak. Kita kan insya Allah kita apa yang sudah kita perbuat, insya Allah kita pertanggungjawabkan. Hanya saja kalau misalkan tadi Bapak sampaikan gitu Pak, saya pengen ijazah tuh sekarang secara regulasi dan aturan, ya mohon izin gitu Pak. Mungkin di sini ya kita minta kebijaksanaan juga dari pihak orang tua, dan kita siap bertanggung jawab. Dan untuk Bapak ketahui juga, untuk di Insan Mandiri itu kami menyelenggarakan pendidikannya secara gratis Pak. Itu kan siapapun, tidak terlepas itu dari manapun, mau dia statusnya hidup dan sebagainya, kita tidak memungut biaya. Ya ini baru satu, banyaklah dari beberapa warga Purwakarta juga yang insya Allah kita bantu semampu kita. Kalau untuk masalah gratis, Pak, terus terang saya masih sanggup. Tapi ini permasalahannya. Nggak, yang kemarin Bapak gratis nggak sekolah? Enggak. Terus siapa yang digratisin sama Bapak? Ini nggak Nah, gratis. iya, kalau kita itu Pak, kalau kita mau itu hidup, mau itu siswanya dari mana kita gratiskan. Hanya saja untuk problem masalah ini bukan masalah gratis ataupun berbayar. Intinya anak ini belum terdata di sekolah saja. Gitu kan. Ya, berarti yang jawabnya bukan Bapak dong, ini yang jawabnya kalau belum terdaftar. Bapak gimana Ustaz Masud jawab gitu. Kalau Bapak belum terdaftar di Bapak, Iya. berarti yang kasih jawaban Pak Ustaz Maruf. Betul Pak. Silakan Pak Ustaz Maruf kasih pertanggungjawaban terhadap Pak Juni yang anaknya sekolah udah 3 tahun tidak dapat ijazah itu. Baik, kalau dari awal memang saya beberapa kali kan ketemu juga dengan orang tua. Ya. Dalam arti mungkin tadi yang disampaikan bukan kita susah. Ya. Kita malah mulai dari tahun itu ketemu yang kedua kalinya, Ya. terus mengajak ketemu lagi. Nah, kemudian yang secara data itu kita memang awalnya sudah berikan, cuma ya tadi itu Sudah jelas ini kan problemnya tadi sudah, ini solusi Pak. Ini kan keinginan orang Ya, tua udah ya. jelas, pengen ijazah tahun ini harus ada. Jadi kemarin Dia nggak mau tahu karena sudah sekolah 3 tahun. Nah, kita pengen dengar, orang tua siswa ini pengen dengar Pak Jumi ini pertanggungjawaban Bapak atas keinginan orang tua ini apa gitu loh. kemarin kita Kalau ini kan udah jelas, kalau beliau kan memang sudah tidak ada kaitan lagi karena sudah berpindah pada saat itu. Terus yang di Insan Mandiri datanya juga tidak masuk. Nah, mereka sekolah di Bapak, tinggal Bapak kasih penjelasan. Gitu loh. kalau yang solusi itu kita cari kemarin bersama-sama. Kan dia bilang, ya ini secara ini nggak mungkin lah. Nah, jadi gitu Pak. Artinya dari ketiga-tiganya mereka tidak mungkin menyiapkan ijazah tahun ini. Itu kan dikembalikan kepada Bapak sebagai orang tua. Kecuali ijazah itu kali ya, mohon maaf Pak. Ya. Ijazah Enggak sama. Enggak bisa. Nggak bisa. Ini jasa Iya, enggak bisa. Sama juga nggak bisa keluar. Gak bakalan mau juga mereka dia sama orang dia sekolah. Iya. Kalau dia hanya tidur di rumah atau misalnya pesantren nggak ikut pendidikan formal. Terus ujungnya dikasih tahu dari awal nih anak bapak pesantren di sini nggak ada lembaga pendidikan formal tapi ikut ijazah persamaan. Dikasih tahu dari awal mungkin dia mau. Ini kan sekolah Pak, dia 3 tahun sekolah. Nah kehendak dia itu, kehendak beliau, pokoknya anak saya sekolah 3 tahun, saya udah lulus saya minta ijazah itu. Nah itu yang harus kita cari solusi. Nah Bapak bisa nggak menyiapkan itu gitu loh, karena dia sudah sekolah. Bisa gitu. kemarin kita Gitu. kan di pendidikan itu 12 tahun berarti kan. Ya. Menurut jangan sampai anak ini nambah gitu. Dan itu alhamdulillah kemarin solusi katanya bisa. Gitu. Kita tetap upayakan bagaimana kalau ijazah tahun depan itu ya insya Allah bisa. Cuma kalau untuk tahun ini, nah ini ya kita Ya itu masalahnya.
secara data kita nggak mau. Ya berarti setahun kemarin. Nah, kalau tahun depan itu kita upayakan. Kemudian untuk SMA-nya pun insya Allah tetap 3 tahun. Ya, nampak ada yang Jadi nggak nambah ini. Jadi, masuk aja ya, Bapak kan mengeluarkan nih, taruhlah, misalkan kita sepakat, Bapak mengeluarkan misalkan di ijazahnya itu tahun depan ya, berarti di 2027 dong, angkatan. Sedangkan Pak Yuni, anak ini misalkan sekolah, bisa nggak sekarang sekolah untuk di SMA? Kalau sekarang yang di Al-Jazari, saya kemarin silaturahim 2 kali ke sana. Ketika ada ibu nggak diterima di gantung, saya silaturahim ke sana. Kemudian silaturahim pertama bicara, udah mulai ini mulai ada kesepakatan. Berikutnya lagi dapat telepon dari bapak ketika itu ke Ustadz Permana ini, katanya di sana itu akan pulang ke kelas 3 ya, kelas 3. Saya ke sana lagi menghadap ke kiainya, kemudian ke bagian administrasinya, bicarakan. Alhamdulillah sana nerima dia bisa Ustaz kalau di sini langsung kelas 10. Asalkan berkas yang sekarang ini jadi kita urus sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz kemarin. Jadi langsung kelas 10 nanti itu menang ijazah gitu. Iya, jadi gini loh Pak, yang maksudnya ini kan nggak mesnya gini, dia sekolah kelas 10. Nanti kalau lulus di kelas 10 tahu sekarang 3 tahun ya ke depan ya Pak ya, di tahun 2000 sekarang 2026 ya, berarti kan lulus 2029 kan. Sementara nantinya itu nggak sinkronnya itu di ijazah Bapak. Jadi dia itu nantinya itu kelihatannya itu pas kelulusan di SMP-nya itu nggak sinkron dengan kelulusan di SMA kalau sekarang kelas 10. Benar nggak? Iya dong. Pak, Bu, tapi boleh kita tambahin lah kita cari solusi lah. Sebelumnya saya bertanya juga ke Ustaz, Pak, itu kalau pondok anak yang dituju itu permintaan siapa? Katanya permintaan orang tua atau diari Ustaz? Permintaan orang tua. Nah, coba tolong di sana dipastikan apakah bakal dapat ijazah formalnya atau di sana juga ikut paket. Katanya bilangnya ijazahnya paket ya, paket juga. Bapaknya kan secara tidak langsung sudah mempercaya, sudah nitipkan bahwa nanti endingnya itu adalah ijazah paket. Nah, untuk ijazah kesetaraan sendiri, SMP-nya itu bisa kita keluarkan ijazah, baik itu dari Darul Ilmi. Nah, kalau yang bilang ke saya bukan yang ngejar paketnya Pak. Ya, karena belum dapat ijazah. Betul. Anak nih malu di rumah. Betul. Dia cari pesantren. Betul. Gitu loh Pak. Jadi jangan dibalik nih Pak. Ya. Jadi jangan dibalik dasar pemikiran awal. Jadi seolah-olah dia pengen kenapa sih masuk di pesantren karena pakai. Bukan. Dia juga pasti nggak mau menghendaki itu. Cuman karena terpaksanya anak di sini belum dapat ijazah, sekolah sudah lulus, diam di rumah malu, nggak sekolah ya. Akhirnya masukin ke pesantren. Belum tidak bicara tentang kelanjutannya bakal gimana. Yang penting nyelamatin anak dari rumah dulu dia. Gitu loh. Itu memang sudah ada rencana pindah sekolah Pak, pindah pesantren sudah ada rencana. Iya. Sebenarnya di kita juga ada jenjang SMA-nya. Kemudian dari pihak terapam memutuskan untuk melanjutkan di luar. Ya. Nah itu yang kita ketahui adalah Pondok Al-Jazari. Nah, ketika kita dengar kabar yang seperti itu diulang dari kelas 3, kita silaturahmi ke sana. Alhamdulillah di sana menerima. Kemudian bersedia menunggu pemberkasan di 2026. Jadi langsung kelas 1 SMA kelas 10. Ya, nah berkas apa yang akan ibu berikan persoalannya? Kan berarti untuk bisa kelas 10 itu diantaranya ijazah kelulusan. Iya ijazahnya itu Pak. Nah sampai sekarang kan nggak ada ibu. Ya kan nggak mungkin dia bisa di kelas 10 maksud saya. Gitu loh. Sok dari kira Badami musyawarah. Ini pengen ijazah tahun ini. Ini sudah bisa dipastikan gak bakalan bisa ngeluarin. Nah sok maunya kayak gimana berhukumnya? Saya kan menengahi. Saya juga gak bisa mengintervensi Bapak, para Pak Ustadz. Saya juga tidak bisa mengintervensi orang tua siswa. Sok maunya bapak-bapak sama ibu-ibu itu seperti apa cari jalan tengahnya, kan gitu. Ya, saya lagi Pak Ustadz izin. Iya, soalnya ini kan
Ya, saya bilang ini kan mau lapor polisi, ya kan? Karena pasti di sini ada unsur pidana ya, kelalaian. Saya bilang coba musyawarah dulu. Kalau nggak ada titik temu silakan. Dan gitu. Karena gini, kalau untuk ke pesantren mungkin ada pembelajaran di pondok pesantrennya itu setara di kelas 10 SMA. Tetapi untuk secara data dia itu masih di kita lah gitu ya, di pihak Darul Ilmi ataupun nanti bisa disamakan. Nah nanti setelah 2025 tahun ajaran 2025-2026 baru dia dapat ijazah yang formal dari satuan pendidikan di kita lah gitu ya, dari kita. Nah untuk paket sendiri untuk kesetaraan itu kita bisa gitu kan, apakah nanti paketnya mau di Purwakarta sesuai dengan yang pondok pesantren itu. Jadi intinya tahun ini nggak bisa ya, intinya itulah intinya. Maksud Bapak gimana? Tahun ini nggak bisa gitu loh. Cuman kalau tidak tahun ini mereka banyak solusinya bisa. Mau ini, mau ini, mau ini, gitu loh. Bisa nyiapin lah, mau Darul Ilmi, mau Insan Mandiri. Tapi kalau tahun ini mereka sudah jelas menyatakan tidak bisa. Nah tinggal Pak Jumi dengan mereka tidak bisa, Pak Jumi seperti apa ya silakan, saya juga kan. Ya kalau saya mah Pak tetap nuntut ijazah tahun ini. Gitu aja gitu Pak. Jadi iya Pak tuh iya hayang tahun iya kan gitu. Ini Bapak nggak mungkin bisa tahun ini kalau saya lihat dari historinya ya. Gitu.